Bersih dusun umumnya adalah sebuah tradisi adat Jawa yang sudah turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat suku Jawa, khususnya seperti daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tradisi ini berkaitan dengan kegiatan bersih-bersih desa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah, serta untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh warga desa. Tradisi bersih dusun ini memiliki akar budaya yang sangat kuat, terutama di masyarakat agraris yang sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup mereka pada hasil pertanian. Kegiatan ini juga sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan roh-roh penjaga desa yang masyarakat yakini memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan desa. Pelaksanaan bersih dusun dapat berbeda-beda di setiap tempat. Perbedaan ini tidak lain dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya lokal, kepercayaan, adat istiadat, dan bahkan agama. Walaupun ada perbedaan dalam pelaksanaan bersih dusun, tujuan utama dari bersih dusun tetap terjaga. Seperti yang akan dibahas di video ini, saya akan menunjukkan mengapa bersih dusun terjadi dan bagaimana bersih dusun dilaksanakan. Untuk itu saya mengangkat cerita dan upacara adat bersih dusun yang terjadi di Dusun Logantung, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta pada tanggal 19 Juni 2020. Tradisi bersih dusun terjadi karena berbagai alasan yang berkaitan dengan kebutuhan sosial, kultural, dan spiritual masyarakat desa. Perpaduan untuk menjaga kebersihan lingkungan, memperkuat kebersamaan, melestarikan budaya dan tradisi leluhur, serta mengungkapkan rasa syukur dan permohonan keselamatan. Pengaruh agama dan dampak sosial ekonomi juga memainkan peran penting dalam keberlangsungan tradisi ini. Melalui bersih dusun, masyarakat desa tidak hanya menjaga kebersihan fisik, tetapi juga memupuk nilai-nilai kebersamaan, budaya, dan spiritual yang penting bagi kehidupan masyarakat desa. Dusun Logantung tentunya memiliki kisah, cerita, ataupun legenda yang hingga sekarang masyarakat jaga dan yakini. Sendang Panguripan atau yang sekarang lebih dikenal Sendang Logantung. Sendang Logantung adalah sumber air yang terletak di Dusun Logantung yang konon masyarakat percaya dibuat oleh Kiai Panjang Mas, seorang tokoh Mataram yang terkenal dengan pendalangan dan sangat menyukai akan kesenian wayang kulit. Singkat cerita, sebelum menjadi padukuhan Logantung dulunya adalah sebuah hutan belantara di mana Kiai Panjang Mas tersesat dalam pengembaraan untuk memperkenalkan kesenian wayang. Saat itu, beliau mencoba untuk keluar dari hutan, namun tak kunjung menemukan jalan. Merasa lelah, haus, lapar, Kiai Panjang Mas mencoba membuat mata air dengan juga dilakukannya semedi. Akhirnya setelah semedi itu dilakukan, muncullah mata air tepat di hadapan beliau. Dahaga dirasa hilang, lalu beliau memutuskan untuk berburu. Kiai Panjang Mas mencoba memanah kijang yang beliau temui, namun panah tersebut mengenai kaki dari kijang dan masih bisa berlari dengan kaki yang terpincang-pincang. Selama pengejaran, tanpa sengaja kijang itu masuk ke dalam sumber air yang telah beliau buat. Beliau tercengang setelah melihat kijang itu keluar dari sumber air dan bisa berlari sangat cepat, seakan luka di kakinya tadi hilang dan sembuh. Pada saat itulah Kiai Panjang Mas menyadari bahwa air yang keluar dari sumber yang beliau buat bukanlah air yang biasa. Sejak saat itu, beliau menamai mata air tersebut dengan nama Sendang Panguripan. Waktu berlalu, di mana pada awalnya sebuah hutan belantara kini menjadi sebuah perkampungan atau padukuhan yang kini disebut Dusun Logantung. Dinamai dengan Logantung bukan hanya sekedar nama, namun juga terdapat cerita di baliknya. Awalnya tumbuhlah pohon log yang terletak di sekitar Sendang Panguripan. Suatu hari, entah bagaimana kejadian ini bisa terjadi, terdapat seekor belo atau anak kuda yang tergantung di pohon log. Masyarakat pun merasa heran dan bertanya-tanya mengapa dan kapan ini bisa terjadi. Sejak itulah perkampungan ini diberi nama Dusun Logantung atau belo yang menggantung di pohon log. Lalu, bagaimana awal bersih dusun ini terjadi dengan upacara adat, persembahan, nyadran, dan pertunjukan yang setiap tahun dilaksanakan? Pada suatu malam, salah seorang warga mendapatkan mimpi. Warga tersebut mimpi didatangi seseorang dengan berbadan besar dan berbaju serba hitam. Dalam mimpi seseorang itu mengatakan, desa ini akan menjadi lautan apabila sumber air yang Kiai Panjang Mas buat tidak disumbat dengan kepala kerbau dan ijuk batang aren. Dalam mimpi itu juga dikatakan,
bahwa sumber mata air mengecil tiap tahun sekali, khususnya pada hari Rabu Pahing. Selain pada bulan Suro, harus diadakan rasulan dan di dalam rasulan tersebut wajib mementaskan wayang kulit. Disampaikanlah mimpi tersebut pada seluruh warga masyarakat desa dan warga pun menyanggupi segeralah dilakukannya rasulan. Sejak itu warga desa Logantung mengganti yang awalnya Sendang Panguripan menjadi Sendang Logantung. Kisah cerita ini hingga kini masih dipercaya masyarakat Dusun Logantung maupun masyarakat luar. Bahkan kisah ini diangkat oleh Kapanewon Semin dalam bentuk tarian pada acara festival upacara adat Gunung Kidul tepat pada hari Rabu Pahing 19 Juni 2024. Apa? Iko wau, sek diarani upacara adat nyadran Sendang Logantung to, Pak? Iya, mula kowe sing doeling. Yen upacara adat iki wis tumepep ana ing dina Rebo Pahing. Ngono ya? 2531 nomor undian 1 dari Kapanewon Semin, penyaji terbaik pertama. Bertepatan dengan rasulan Dusun Logantung, entah apakah ini hanya kebetulan, akan tetapi Kapanewon Semin juga meraih peringkat 1 dalam acara tersebut. Terlepas dari kebetulan atau tidak, kita berikan apresiasi untuk seluruh tim yang sudah bekerja keras. Umumnya, pelaksanaan bersih dusun merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, mulai dari persiapan, upacara adat, syukuran, hingga kegiatan sosial dan budaya. Tradisi ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga mempererat hubungan sosial, melestarikan budaya, dan memperkuat nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat. Pelaksanaan rasulan atau bersih dusun di Dusun Logantung juga tidak jauh berbeda. Sebelum dilaksanakannya rasulan, seluruh warga masyarakat akan melakukan gotong royong untuk membersihkan seluruh desa, mulai dari rumah warga, jalan desa, tempat ibadah, dan Sendang Logantung pun tidak luput dari kegiatan ini. Malam sebelum rasulan dilaksanakan, biasanya diadakan kondangan. Kondangan merupakan tradisi adat Jawa yang dihadiri kalangan bapak-bapak dengan sajian nasi uduk, ingkung, dan lain sebagainya. Kondangan juga berbeda-beda di setiap tempat, dari pelaksanaan, tamu, hingga makanan yang disajikan. Kondangan ini bertujuan untuk menunjukkan rasa syukur dan meminta kelancaran dalam acara. Dilaksanakannya rasulan diawali dengan sadranan atau sedekah bumi dengan iringan arakan reog menuju Sendang Logantung. Hasil bumi yang warga bawa seperti gunungan yang terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, hingga ingkung yang diletakkan di pucuk gunungan, nasi gurih, dan lain sebagainya. Dibuka dengan tamu undangan seperti Panewu, Kapolsek, Dandim, Lurah, dan Dukuh. Setelah Bapak Dukuh menyampaikan sambutan dengan akhiran aba-aba yang penuh semangat, pada momen itulah warga bersiap berebut gunungan. Berebut gunungan ini juga mengandung makna antara lain kebersamaan, empati, dan harapan bagi seluruh warga masyarakat. Tentunya juga menambah keseruan dalam acara rasulan tersebut. Ritual dilaksanakan Bapak Dukuh dan Ibu Dukuh dengan menuangkan sesajen ke dalam kolam Sendang Logantung. Ritual telah dilaksanakan, barulah acara-acara pertunjukan dimulai seperti tarian Dusun Kembang, pentas tari yang dipertunjukkan anak TK dan SD, pertunjukan jatilan, reog Ponorogo, dan masih banyak lagi. Setelah acara di Sendang selesai, barulah pada malam Kamis Pon diselenggarakan pertunjukan wayang kulit di tempat Bapak Dukuh. Bersih dusun masih dilaksanakan hingga sekarang, tidak lain karena tradisi ini mengandung nilai-nilai yang sangat penting
bagi keberlanjutan masyarakat, termasuk menjaga kebersihan lingkungan, memperkuat solidaritas, melestarikan budaya, menjalankan ritual spiritual, meningkatkan ekonomi masyarakat dalam maupun luar daerah, serta mendidik moral dan norma sosial. Fleksibilitas dan kemampuan tradisi ini untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman juga membantu mempertahankan relevansi dan keberlanjutannya. Terlepas dari pertanyaan itu semua, keyakinan, ideologi, adat, budaya, serta agama yang masih melekat dalam lapisan masyarakat itu sendiri membuat sebuah tanggung jawab warisan leluhur untuk meneruskan, menjaga, serta melestarikan budaya adat yang telah lama ada. Sampai kapan adat budaya ini masih terjaga, kita tidak tahu. Entah di masa depan terjadi kesalahpahaman, perbedaan ideologi, kepercayaan, agama, serta hilangnya penerus, kita tidak pernah tahu. Waktu yang akan menjawab, sebagaimana dari awal, ini sebuah amanat, perintah yang mereka yakini hingga sekarang.